Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praino Berbagi yang akan membagikan informasi berkaitan dengan rencana atau kebijakan dari pemerintah mengenai pensiunan ya, yaitu adanya jaminan hari tua ya. Bapak Ibu para pensiunan ya diharapkan bisa lebih sejahtera. Untuk itu maka skema dari pensiunan ini akan diubah. Ini kemungkinan penerapan untuk mendapatkan pesangon ya 1 miliar hingga 1,5 itu bisa dilaksanakan. Untuk itu kita dengar bersama ya, mari kita dengar bersama, simak bersama mengenai rapat raker ya antara DPR RI Komisi 11 dengan Taspen ya mengenai ketentuan masalah pesangon maupun skema pensiunan yang baru ya. Mari kita simak selengkapnya. Silakan berkomentar ya Bapak Ibu. Konfirmasi bahwa ini bahan yang disampaikan oleh Bapak juga Pak ya? Iya Pak. Bahan yang disampaikan oleh Bapak juga. Saya mungkin agak teknikal Pak. Kalau saya perhatikan ini Pak, bahwa total yang Bapak miliki aset investasi nih Pak, Ya. itu total 253 triliun. Betul. 253 triliun dengan hasil investasinya dalam bentuk hasil investasi sekitar 9,1 triliun Pak ya. Ya, izin interaktif dikit Pak soal ini. Boleh Pak dijawab Pak? Betul Pak? Yang 9,1 triliun hanya untuk satu program Pak. Kalau yang 253 triliun itu untuk seluruh program Pak. Untuk seluruh program. Jadi yang dari program pensiun itu kami tidak masukkan di situ karena memang ini Pak, ini yang kita agak confused terhadap data ini. Data ini yang kita agak confused karena kan total yang 4,75%. Ini terminologinya Bapak harus hati-hati Pak menggunakan di sini nih Pak. Karena itu Bapak ini kan dikasih kewenangan oleh negara untuk mengelola. Tiap tahun hampir 100-an lebih uang itu dibayarkan untuk pensiun. Yang dikasih oleh Bapak itu adalah hari tuanya Pak. Misalnya kecelakaan atau apa kalau di tengah jalan, dan kemudian pesangon yang dibayarkan oleh pemerintah itu. Sebenarnya ini kan uangnya pegawai Pak. Uangnya pegawai. Karena memungutnya itu mekanismenya adalah kewenangan melalui kewenangan negara yang diberikan itu, maka itu sebenarnya itu uangnya pegawai Pak. Jadi ini yang harus saya ingatkan kembali. Saya ingin tahu Pak, 9,1 triliun itu diperoleh dari investasi yang mana? 9,1 triliun itu diperoleh dari investasi yang kalau di gambar kotak itu Pak, yang 3 kanan Enggak, Pak. Saya tahu Pak, kalau itunya tahu. Dari Tabungan, angka berapa? Tabungan hari tua dari angka 98,9 triliun. 98. 98,9. 98,9 terus 98,5 triliun. Kalau 98, itu 98,9 triliun itu yang THT ditambah sama JKK-JKM total 103 triliun Pak. berarti yang total 103 menghasilkan 9,1 triliun. Nah ini, kalau begitu kan ini kan sekitar 9% Betul, returnnya. Return is not bad Pak, return Ya. sebesar itu. Kalau saya mengatakan itu is not bad. Saya kepingin setahun Pak ya, ini tidak itu. Saya kepingin tahu Pak, dari yang sebesar itu structure investment Bapak itu ada nggak Pak portfolio ya kan, yang Bapak tak investasikan itu. Kita kepingin tahu apakah jenis sahamnya apa, efeknya apa, itunya itu kan tolong nanti dilengkapi. Nanti dulu Pak, saya ingin ini Pak.
Nah, kalau dilihat dari portfolio anak saya kemudian di halaman yang masih ini Pak ya. Kalau saya melihat ini Pak, ini negara sudah, kalau kita lihat dari penghasilan premi Bapak yang 9,1, sementara kewajiban Bapak tiap tahun itu sekitar beban klaim dan manfaat itu sekitar 12,3 triliun. Ini Bapak menggunakan skema ponzi Pak. Karena investasi Bapak tidak bisa menutupi apa yang menjadi beban klaim. Bapak menutupi sebagian itu dari premi yang dibayarkan. Sebagian yang dibayarkan oleh premi yang dibayarkan. Bapak memix itu. Investasinya tidak mencukupi, Pak. Ini skema ponzi, Pak. Coba pada saat itu pemerintah kemudian nyetop klaim, pembayaran klaim. Nggak bisa Bapak membayarkan dari return investasi Bapak. Skema ponzi ini, Pak. Sebagian penutupannya itu tidak bisa Bapak tutup dari investasi yang Bapak return investmentnya. Kewajiban Bapak 12,3 triliun, hasil investasinya itu. Sebagian Bapak bayar dari itu. Ini masih gali lubang tutup lubang, Pak. Itu. Ya, Pak, ada penjelasannya Pak nanti Pak. Ini Pak yang harus kita, ini skema pensiun kita ini harus kita perbaiki ini Pak. Manfaat hari tua ini. Orang investasinya itu kok Bapak disuruh itu. Kewajiban Bapak 12 triliun, hasil investasi 9,1. Sebagian Bapak itu memakan pokok hasil yang ditanamkan untuk investasinya Pak. Makan pokoknya ini. Iya, ini makan pokoknya. Apalagi kemudian kalau kita lihat, kemudian ada pencadangan teknis dan sebagainya. Ini masalah akuntansi lah. Ini tidak ada real, pembebanan realnya. Ini struktural ini Pak. Kalau ini struktural, uang 103 triliun itu ternyata tidak mencukupi untuk dipakai ini. Kita yang nanti kita rapat sama Menteri Keuangan, bisnis modelnya akan kita seperti apa Pak? Karena apa? Pembebanan pembayaran pensiun secara langsung nih Pak, menjadi beban direct cost di APBN sekitar 110 triliunan itu per tahun, itu juga menjadi masalah Pak. Ketika apa Pak? Nanti suatu saat Indonesia itu makin aging Pak. Ini penduduk Indonesia ini kalau makin aging, ini skema ponzi ini akan berjalan makin besar Pak, dan berbahaya. Saya tidak mau menyalahkan Bapak, tidak Pak. Bisnis modelnya yang harus diperbaiki. Apakah cukup 4,75% itu sebagai jaminan hari tua mereka? Ini Pak, besaran 4,75. Kalau Anda ingin menikmati pensiun lebih besar, ya jangan bayar 4,75, yang dipotong harus lebih banyak. Itu. Yang dipotong harus lebih banyak. Karena apa? Kalau saya lihat dari returnnya Bapak 9, sekian%, it's not a bad investment. Kalau hanya itu loh. Lah, inilah yang harus kita dalami. Kemudian Pak, ini serius ini Pak, sangat serius. Bapak sudah makan induknya, klaim pembayaran pokok preminya sudah Bapak makan. Ini yang Pak Ketua, saya nanti ini akan menjadikan poin rapat kita berikutnya. Desain ini harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Simpel Pak, saya melihat ini Pak tadi. Karena banyak pertanyaan sudah dipegang oleh teman-teman, saya cuma ngampatin satu ini. Begitu nyampe saya belum ada yang nanya, ya saya nanya ini aja Pak. Itu. Saya nanya ini aja Pak. Itu, jadi kalau yang ini tolong Bapak sampaikan, Bapak pernah mengalert nggak kepada pemerintah bahwa ini adalah skema ponzi ini berjalan? Gali lubang tutup lubang ini. Bapak sudah memakan pokok premi Bapak untuk membayar nikmatnya masa manfaat. Dan apakah Bapak pernah diingatkan oleh BPKP, oleh BPK terkait ini Pak? Ini sudah tidak ideal Pak. Sudah tidak ideal bentuk pensiun ini. 4,75% yang dipotong ini tidak boleh. Itu. Ini nggak boleh Pak.
Bapak udah makan pokoknya lah. Pertanyaan saya, ini sudah tidak benar. Apakah pernah Bapak menyampaikan kepada pemerintah soal ini? Atau berikutnya, Bapak pernah diingatkan oleh BPKP atau BPK soal terkait ini? Ya, ini Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal bayar, ini kami tergerak untuk memanggil Taspen. Saya udah 3 periode, baru kali ini saya ketemu dengan Taspen. Selama ini mungkin periode lalu juga tadi rekan saya belum pernah sempat. Tapi ini kita minta bukan hanya karena ada persoalan Jiwasraya, tapi ini kita berharap juga pimpinan untuk reguler kita adakan rapat. Laporan keuangannya per semester kalau bisa dilampirkan kepada Komisi 11 karena ini berkaitan dengan mitra kami dengan Menteri Keuangan, berkaitan dengan pensiunan, dana pensiun yang dibayar. Yang saya ingin tanyakan ini banyak tadi juga saya tanyakan hal yang sama Pak. Ini kan pensiun setiap tahun ini kan berubah. Ada yang meninggal dan juga ada yang masih ada. Nah, ada yang baru pensiun. Boleh kami minta datanya Pak yang valid ya per tahun kira-kira, karena kalau yang meninggalnya berapa itu kan pemerintah terus bisa terjadi kelebihan bayar. Hati-hati nih Kementerian Keuangan bisa jebol ini kalau tidak melihat berapa data dan verifikasi itu berdasarkan apa. Selama ini kalau yang meninggal terus dibayar, ini kan membahayakan gitu loh Pak. Kalau meninggalnya karena memang kerja itu lain cerita, itu kan mendapatkan pesangon. Tapi kalau meninggal karena memang sakit apa, itu bagaimana konsekuensinya? Saya mendengar ada kelebihan. Nah, demikian ya Bapak Ibu, saran dari anggota DPR ya, Komisi 11 ya, yang mempertanyakan mengenai PT Taspen ya, pengelolaan terhadap keuangan pensiunan ternyata masih belum baik ya. Nah, untuk itu maka sebagai anggota DPR tentunya membela dan mengawasi ya. Nah, semoga dengan sudah ada rapat kerja ya dengan anggota DPR RI Komisi 11, maka PT Taspen ini akan berupaya ya memperbaiki diri dalam berinvestasi ya, karena ini dana pensiunannya terlalu besar. Nah, semoga kedepannya skema pensiun ini harus diubah ya, dan PT Taspen ini harus memperbaiki diri untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.